Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur
hanya Tuhanku, ku rindu menyatakan sama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Lebih sungguh lagi gereja Tiberia, sama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Oleh karena kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau terus meninggikan, memuliakan nama di atas segala nama. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami muliakan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami mulia. Haleluya. Dengan segenap hatimu kata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sambil bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu
Ini yang kami mau dalam hidup kami ya Tuhan. Terus menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Ajar setiap kami ya Bapa, untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Lebih sungguh lagi sama-sama. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus sama-sama. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Lebih sungguh lagi selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Benar ya Tuhan Yesus, pengharapan kami hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Sore hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa baik diberkati, lambaikan tangan kita buat Tuhan. Beri salam kanan kiri depan belakangmu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada dalam kita. Amin. Kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan pada sore hari ini, yang di tempat ini, yang di rumah. Angkat pujian ini, katakan Bunda pandang dari suku mana, dari gereja mana. Kepala kita yang paling meriah, gereja Tuhan.
Yesus Raja di atas segala raja. Mari biar musik choir memuji Tuhan. Come on choir. Mari bersama-sama katakan di dalam Yesus. Oh haleluya. Dengan bangga gereja Tiberias, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Amin. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan, yang bersuka cita sorak-sorekan haleluya. Mari bersama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari jemaat Tuhan gereja Tiberias katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Mari kita bebaskan roh kita memuji Tuhan pada siang sore hari ini. Dan layani sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari lebih tinggi buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi gereja Tiberias. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Sebagai bersuka cita diberkati sore hari ini, ulambaikan tangan kita buat Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Yesus. Dipersilakan kembali duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur sore hari ini kita boleh memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan terlebih dahulu menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan berkati. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup. Kristus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya pada berkat-Nya saja ya, tetapi pada Tuhan pribadi, Tuhan Yesus pribadi. Mengarahkan pandangan kita, hati serta pikiran kita hanya kepada Tuhan adalah dengan belajar dan hidup di dalam firman-Nya selalu. Maka kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Kita setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Kesetiaan adalah aspek penting dalam kehidupan beriman. Sebab kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Karena orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidup kita bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi kepada yang di sorga. Mari kita selalu belajar dan berusaha mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, untuk kita bisa masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia.
Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan yang menyaksikan secara full khotbah dari Ibu Gembala Sidang kita dapat menyaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, kesempatan pada sore hari ini izinkan kami membacakan terlebih dahulu pembacaan suara Gembala Sidang kita pada minggu ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema semuanya milik Tuhan. Roma yang pertama 2 pembuka. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau berjaga-jaga, senantiasa hidup di dalam pertobatan dan tidak jatuh di dalam dosa, agar suatu hari kelak kami semua diundang pesta di sorga. Selama hidup di bumi sama seperti hidup di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, semuanya milik Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari semuanya milik Tuhan. Yang pertama, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Maka hiduplah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Roma 14 ayat 8, 1 Korintus 10 ayat 31. Setiap kita adalah milik Kristus. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pemilik, yaitu Allah. Untuk itu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan, hendaknya untuk memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Yang kedua, sebagai milik Tuhan kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat 11, Roma 1 ayat 6 sampai dengan 7. Sebagai milik Tuhan hendaknya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Kita dipanggil, dipilih, serta dijadikan menjadi orang-orang Christian man of God. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Tuhan Yesus, dan kita dijadikan orang yang kudus. Untuk itu biarlah hidup kita selalu mewarisi cara hidup Yesus. Sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertindak, berkata, dan berpikir seperti Tuhan Yesus. Pikiran kita, pikiran Yesus, berkata dan berpikir kudus seperti Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Ketiga, yang kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan kedua. Tuhanlah yang empunya seisi dunia ini. Dia yang menciptakan dan dialah yang berdaulat atasnya. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya. Bumi ini dan isinya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Pemahaman ini akan membuat kita hidup dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar, setiap hari belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi berkati melalui pembacaan suara Gembala Sidang kita pada minggu ini menjadi berkat bagi saudara dan saya pada sore hari ini. Sebentar kita lebih dalam mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian penyembahan kami. Kami yakin percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami yang sakit kami terima kesembuhan, kami yang berbeban berat kami terima kelegaan. Hidup kami, keluarga kami pasti dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara umat Tuhan di tempat ini lebih dalam, kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang ditabur, membimbing setiap kami, menegur setiap kami, mengajar setiap kami, berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami.
Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada kami menjadi garam dan terang-Mu ya Allah. Yang percaya melayani tempat ini Pendeta Alexander Simanjuntak, Tuhan Yesus berkati, bawakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, yang siap lebih lagi diberkati, sama-sama kita katakan amin. Dengan sikap berdoa datang sama Tuhan Gereja Tiberias, kami bersyukur buat kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari Gereja Tiberias dengan iman kita buat Tuhan, katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup.
setiamu lebih dari. Mari lebih lagi dengan imanmu katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari hidup. Kau yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau, kasih setiamu lebih dari hidup. Mari semangat Tuhan di tempat ini, yang di rumah angkat suaramu. Kasih setiamu lebih dari. Benar Tuhan Yesus, Kau yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh kemurahan-Mu, Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sambut kebenaran firman Tuhan. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Oh kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan kita bersatu dalam doa. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami sudah ada di minggu yang kedua di bulan September, semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja Tiberias Indonesia ya, cabang Bekasi Town Square. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua ya. Tidak terasa waktu berjalan dengan sangat-sangat cepat. Doa saya Bapak Ibu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dan juga pendidikan anak-anak Tuhan buat berhasil, amin ya, dan semuanya sehat-sehat selalu. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Judulnya adalah iman adalah jembatan menuju harapan. Oke, iman adalah jembatan menuju harapan ya. Yang mau catat boleh ya, nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah ya. Iman adalah jembatan menuju harapan. Kita buka dari Alkitab kita, dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, slide selanjutnya. Iman berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan harapan yang Tuhan berikan. Meskipun kita belum melihatnya secara nyata. Bapak Ibu, dalam perjalanan iman, saya kayak minggu ini, bulan-bulan September ini fokus tentang faith ya, tentang iman. Ya, dalam perjalanan iman Bapak Ibu, saya ingin katakan tidak selalu mudah. Menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan tidak selalu mudah. Di dalam perjalanan iman, ya Tuhan izinkan kadang-kadang ada air mata di sana. Makanya kalau lagi dalam perjalanan iman Bapak Ibu, jangan melihat dari sisi gelapnya. Ada namanya dark side. Kenapa saya katakan? Karena kalau kita melihat perjalanan iman itu dari sisi gelapnya, Bapak Ibu dan saya nanti akan ada banyak kekecewaan di sana. Kenapa Tuhan mengizinkan ini Pak Pendeta? Kenapa Tuhan izinkan itu Pak Pendeta? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan kok tidak menyembuhkan orang tua saya? Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam perjalanan iman. Kalau Bapak Ibu dan saya menjalani perjalanan iman dari sisi gelapnya, kita pasti akan kecewa. Makanya rubah dari sisi dark side-nya, kita lihat dari sisi terangnya. Ya, di dalam sisi terangnya itu Bapak Ibu dan saya akan melihat ada maksud Tuhan di balik setiap kejadian yang sedang kita hadapi. Ya, dalam sisi gelap, ketika kita kecewa mungkin sama Tuhan, yang setan mau adalah apa sih? Supaya iman dan pengharapanmu itu redup. Karena hidup orang Kristen Bapak Ibu, kalau nggak ada iman dan pengharapan, mau apa hidup Bapak Ibu? Kenapa kita masih bisa hidup sampai hari ini? Karena kita beriman, karena kita punya pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Ya, makanya jangan lihat pengalaman iman yang sering membuat kita nangis, kecewa dan sebagainya dari sisi gelap. Dark side jangan dilihat, tapi lihatlah dari sisi terangnya. Dalam sisi terangnya itu kita bisa melihat apa? Oh, ada maksud Tuhan di balik kejadian ini. Oh, ada maksud Tuhan dalam kejadian itu. Oh, kenapa Tuhan izinkan aku hidup dalam ketidaknyamanan? Oh, kenapa Tuhan izinkan aku menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah? Oh, tujuannya apa? Supaya iman dan pengharapanku terus bertumbuh. Karena iman dan pengharapan itu berjalan beriringan. Berjalan bersama. Ya, sebagai contoh nih, kita kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu di kantor makan siang sama teman-teman, kan nggak semuanya juga anak Tuhan. Kita lagi makan warteg nih, warteg apa Pak Pendeta? Warteg Bahari. Kok Pak Pendeta tahu? Kita kan member warteg juga Bapak Ibu ya kan. Namanya telur dadar, tempe orek, ya kan, kentang balado itu favorit food hamba Tuhan begitu loh. Terus kalau kita lagi makan, begitu habis makan kan pasti ngopi gitu. Terus
teman kita yang bukan anak Tuhan begini, wah gue ada masalah nih. Masalah apa? Terus dia cerita sama kita. Terus dia katakan begini, ya udahlah kalau memang masalah ini berat, ya takdir memang kejam. Ya udah, takdir memang kejam. Ya, tapi kalau kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, ketika kita lagi ada masalah, terus kita berkumpul nih anak-anak Tuhan, lagi ngopi bareng gitu loh, lagi hangout bareng, terus lagi cerita-cerita, lu kayaknya ada masalah. Iya di kantor gua nih lagi ada masalah dan begini-begini. Anak Tuhan yang benar-benar ngerti firman, kita mengatakan apa? Punya iman dong. Dia akan berharap saja sama Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Gua percayalah, ya Tuhan pasti tolong lu bro. Tuhan percaya ya, Tuhan pasti tolong lu laek. Jangan takut dan bimbang, Tuhan pasti tolong kamu dalam menghadapi masalah. Nah inilah yang menjadi bekal bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa ketika kita beriman, itu adalah jembatan supaya Bapak Ibu dan saya punya pengharapan. Ya, iman adalah dasar untuk kita berharap, walaupun kita belum melihat kenyataannya. Sama kalau Bapak Ibu yang punya cucu, kan punya iman baik kan. Opung punya cucu berapa? Oh ada cucuku laki-laki, si Ucok katanya begitu. Ya Opung punya iman gak sama cucu? Oh Opung punya iman, suatu saat dia bisa kayak Pak Pendeta Alexander Simanjuntak, jadi pandita. Ya kan? Apakah si Ucok yang 5 tahun tiba-tiba langsung jadi pendeta? Enggak kan, pakai jas, shalom, enggak kan? Tapi ada satu iman dari Opung, dari kakek, bagaimana dia nanti bisa melihat cucunya bertumbuh berjalan bersama Tuhan, dan apa yang dia harapkan di dalam Tuhan, itu bisa terjadi. Iman gak langsung ujuk-ujuk terjadi, pengharapan tidak langsung ujuk-ujuk terjadi, tetapi percayalah, setiap iman dan pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Bahkan kalau kita minta 2, Tuhan bisa kasih 3. Bahkan kita bisa minta 4, Tuhan bisa kasih 5. Makanya jangan pernah redup imannya. Sulit boleh, capek mungkin ada. Ya tantangan begitu berat mungkin terjadi. Tapi saya ingin katakan, tetaplah beriman dan tetaplah punya pengharapan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia pulang akan bersorak-sorai. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana iman berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan harapan yang Tuhan janjikan. Ya, dengan kata lain, bagaimana cara iman itu berfungsi? Ya, yang pertama, iman itu berfungsi sebagai apa? Ya, iman menciptakan keyakinan dalam ketidakpastian. Oke, iman menciptakan keyakinan dalam ketidakpastian. Kita lihat Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Keterangannya apa? Dalam ketidakpastian, iman memberikan keyakinan bahwa harapan kita akan menjadi kenyataan. Membuat kita mampu melangkah dengan percaya. Yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya bukannya melihat tetapi percaya. Saya berapa kali bertemu dengan satu jemaat yang, ya puji Tuhan, sekarang sudah sangat diberkati Tuhan secara luar biasa. Waktu saya diundang dalam pengurapan rumah, ya kadang-kadang ada kantor, ada toko dan sebagainya. Ya, saya katakan, Pak bagaimana ceritanya kok Bapak bisa sangat diberkati ini secara luar biasa. Dia katakan, Pak Alek, 30 tahun yang lalu kami memulai bisnis ini bukannya mantap, tetapi ada banyak keraguan di sana. Ya, kami saya bekerja di Jakarta ini Pak Pendeta, kami dari kampung. Disangkanya kami langsung tiba-tiba langsung jebret. Tidak Pak Pendeta, ketika saya berangkat dari kampung menuju Jakarta ini, ada satu pertanyaan, ketidakpastian. Emang kau sanggup untuk hidup di Jakarta? Ya kan? Kan kita sekarang menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Bapak Ibu dan saya, kita hidup di akhir zaman ini yang segala sesuatunya tidak pasti. Ya, makanya saya tanya, jadi rahasia amang apa? Rahasianya adalah apa? Aku tidak mau melihat ketidakpastian itu, tetapi yang aku percaya sehingga aku bisa melangkah di Jakarta ini Pak Pendeta, karena aku percaya kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita melihat dengan situasi yang ada, saya percaya semua juga gentar kita punya iman. Apalagi mendengar
apa prediksi orang di tahun 2025. Wah, apa prediksinya? Suku bunga naik. Ya, jadi ketika suku bunga naik, jangan ada lagi cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Terus yang kita sudah nyicil, terus kita bagaimana? Kita kabur begitu? Terus kita tinggalkan saja begitu? Iya kan? Karena apa? Karena ada informasi, ada suku bunga naik. Ya kan? Terus kita pendidikan harga melambung tinggi dan sebagainya. Terus kalau memang suku bunga naik, harga pendidikan naik, terus kita anak Tuhan tidak punya pengharapan. Makanya saya katakan, kalau engkau melihat fakta yang ada, engkau pasti akan takut. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Mau suku bunga tinggi, saya percaya kalau Tuhan sudah kasih rumah, Tuhan kasih juga uang buat cicilannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, ini yang iblis mau Bapak Ibu dan saya hidup dalam kebimbangan. Ya, lihat media sosial memberikan banyak ketakutan. Wah, nanti akan ada pesawat jatuh. Wah, kita jadi naik pesawat jadi takut Bapak Ibu. Jangan-jangan kita mau ke Medan nih pesawat jatuh lagi. Iya kan? Pak Pendeta, saya mendengar ada satu pengamat mengatakan nanti ada pesawat jatuh. Saya mau ke Amerika, mau tanda tangan kontrak. Akhirnya saya nggak jadi. Saya nggak mau naik pesawat ke Amerika. Terus naik bis akap Arimbi, katanya begitu. Nggak bakal nyampe naik bis. Ya, yang kita tahu adalah apa? Selama kita hidup bersama Tuhan, ada malaikat sorga yang menjaga Bapak Ibu dan saya. Pengamat boleh ngomong apa aja, prediksi dunia boleh ngomong apa aja, tetapi Bapak Ibu dan saya, berkat-berkatmu bukan dari dunia ini. Sorga tidak mengenal namanya suku bunga naik turun Bapak Ibu. Sorga tidak mengenal dolar naik. Sorga tidak mengenal harga pendidikan naik. Yang sorga tahu, kalau Bapak Ibu dan saya percaya sama kerajaan sorga, berkatnya pasti nyampe dalam kehidupan kita. Ya kan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena sorga tidak mungkin miskin bangkrut. Ada nggak di Alkitab mengatakan sorga krisis ekonomi? Ya kan? Ada nggak di Alkitab mengatakan kerajaan sorga krisis berkat? Tidak. Makanya Alkitab mengatakan apa? Cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tuhan janji kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadanya, engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, semua aspek kehidupan kita akan ditambah-tambahkan sama Tuhan. Walaupun kita masuk dalam masa-masa padang gurun. Bukti sejarah Alkitab, perjanjian lama, adakah bangsa Israel di padang gurun kelaparan? Tidak. Bangun pagi, roti, bread from heaven, roti mana? Bangun tidur 2 kali nguap, plok. Roti mana? Bapak Ibu kalau lapar di rumah harus keluar motor dulu cari bubur. Keluar motor ngak, bubur ayam. Bangsa Israel nggak usah naik motor, berdiri di tempat, bangun pagi, roti mana sudah di depan dia. Ya, kepanasan dikasih tiang awan, kedinginan malam hari dikasih tiang api. Membuktikan kalau bangsa Israel dia percaya sama Tuhan, Tuhan pelihara. Dan kita adalah berkat kita melebihi roti mana. Waktu kita perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya mau benar-benar percaya sama Tuhan, tidak usah melihat apa yang terjadi, percaya saja sama Dia. Gak perlu tahu informasi dunia apa, gak perlu tahu. Karena kalau tahu nanti kau akan takut. Malam hari sebelum tidur, istri saya sudah di kamar, anak saya sudah tidur. Saya nggak sengaja lihat YouTube, tiba-tiba ada berita Megatrust. Tahu Bapak Ibu Megatrust kan? Nanti akan ada badai, lempengan Selat Sunda, Selat Jawa, nanti akan bergerak, akan ada tsunami. Dan judulnya di perikop di YouTube itu mengatakan apa? Megatrust tinggal tunggu waktu. Wih, pendeta Alexander Simanjuntak waktu baca takut-takut juga Bapak Ibu. Aduh, dalam hati saya salah cari informasi ini. Saya salah nonton YouTube nih. Akhirnya saya matiin itu YouTube. Saya buka Alkitab, saya baca Mazmur 91.
Saya katakan mau ada mega trust pun, tapi aku sudah melihat bagaimana Tuhan menjaga hidup kita waktu COVID kemarin. Ya, 10.000 orang, ribuan orang boleh rebah di sebelah kiri kanan kita, tapi anak Tuhan hanya nonton. Mungkin memang ada goncangan, bencana alam, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan sendiri dengan tangannya yang kuat akan menjaga dan melindungi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi iman itu berfungsinya untuk apa? Ya, iman itu berfungsi untuk menciptakan keyakinan dalam ketidakpastian. Ya, jangan fokus kepada ketidakpastiannya, tapi fokuslah kepada keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup merubah keadaan yang tidak pasti menjadi satu kepastian, dan kepastian itu Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ya, seperti makanan yang paling lezat itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, makanya jangan melihat dunia. Bapak, Ibu, dan saya akan kecewa. Jangan lihat dark side-nya. Jangan lihat sisi gelapnya. Tapi lihat terangnya. Mulai hari ini, nanti pulang, Bapak, Ibu mungkin yang bisnis, buka toko, sekolah, pekerjaan. Besok bangun pagi katakan, Tuhan, di dalam ketidakpastian ini, aku percaya kepadamu. Tuhan akan berkati usahaku, Tuhan akan berkati bisnisku. Aku percaya Tuhan berkati masa depan anakku. Dan keluargaku ini adalah keluarga yang aman dalam perlindungan Tuhan. Sudah, jangan lihat-lihat lagi dunia. Lihat saja Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman berfungsi seperti apa? Yuk, yang kedua, iman berfungsi menghubungkan kita dengan janji Tuhan. Ya, iman itu berfungsi menghubungkan kita dengan janji Tuhan. Kita lihat Roma 4 ayat 18. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oke, keterangannya apa? Dengan iman kita percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan akan digenapi bahkan sebelum itu terjadi, sehingga harapan kita tetap kuat. Iman menghubungkan kita dengan janji Tuhan. Siapa yang menerima janji Tuhan dalam Roma 4 ayat 18 ini adalah Abraham. Tuhan datang kepada Abraham, Bapak, Ibu, ya saya singkat cerita aja. Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham nanti kau akan punya keturunan. Itu janji Tuhan, God promises, itu janji Tuhan. Tetapi lihat Bapak, Ibu, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah, mereka akan punya anak, kondisi mereka beda. Ya, Abraham sudah lansia, Sarah sudah lansia. Dalam satu terjemahan yang lain, Bapak, Ibu, Abraham mandul, garis bawah ya, Abraham mandul, Sarah rahimnya sudah tertutup. Jadi ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Sarah, akan banyak nanti keturunanmu, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi sains, ini mengatakan tidak mungkin. How come? Bagaimana ceritanya? Ya kan, seorang kakek-kakek dan seorang nenek-nenek bisa punya keturunan? Tidak mungkin, kata dunia. Saya bertemu dengan dokter kandungan waktu check up istri saya katakan, Dok, kalau kayak cerita Abraham dan Sarah udah tua begitu, bisa punya anak, menurut Pak Dokter bagaimana? Kalau itu sih kuasa Tuhan Pak, bukan kuasa dokter kandungan. Ya, bukan orang Kristen. Dia katakan, kalau Tuhan punya mau, siapa yang bisa gagalin Pak Pendeta? Kan Pak Pendeta ngerti akan firman Tuhan. Saya aja tahu, kalau Tuhan sudah punya mau, siapa yang bisa stop? Kalau Tuhan sudah berjanji, siapa yang bisa stop? Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pribadi yang tidak pernah bohong terhadap janjinya. Ya kan? Jadi ketika Abraham dan Sarah, mereka dijanjikan punya anak, apa yang sikap Abraham bagaimana? Dia percaya. Tapi yang ragu kan Sarah kan? Ya, saya baca ada satu artikel Abraham dan Hagar. Ya, dalam satu artikel itu mengatakan begini, Hagar adalah inisiatif dari manusia, tapi Abraham adalah inisiatifnya Tuhan. Jadi waktu Sarah, Bapak Ibu, itu ragu terhadap janji Tuhan, Sarah suruh Abraham tidur sama budaknya Hagar. Dan akhirnya lahirlah Ismail. Apakah Tuhan
membiarkan Ismail? Tidak. Tuhan tetap memberkati Ismail. Kenapa? Karena bapaknya adalah Abraham. Hanya itu. Makanya kalau kita lihat Middle East, itu diberkati Tuhan juga. Banyak minyak buminya. Ya, sumber daya alamnya diberkati. Kenapa? Karena Abraham adalah bapak dari Ismail itu dan diberkati. Tapi kalau soal keselamatan, mereka tidak menerimanya. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Bukan dari rahim Hagar, anak perjanjian, tapi dari rahimnya Sarah, anak perjanjian itu. Akhirnya tunggu kira-kira 25 tahun, kurang lebih 25 tahun. Opung Doli Abraham dan Opung Boru Sarah akhirnya punya anak namanya Ishak. Sudah lahir anakku, ya kan. Opung Boru Sarah baru bikin gigi di Cikini, Bapak Ibu, ya kan. Akhirnya lahir. Saya percaya kalau mungkin hari ini di satu rumah sakit bersalin, taruhlah mungkin Siloam yang di samping kita itu, tiba-tiba ada nenek-nenek lahir, saya percaya Bekasi dan sekitarnya gempar. Wah, ada hotline news, nenek-nenek 80 tahun bisa punya anak, anaknya laki-laki lagi. Nggak usah gempar, karena ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah membuktikan Abraham yang sudah tua, Sarah yang sudah tua, ketika dia percaya akan janji Tuhan digenapi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya jangan ragu menjalani hidup ini. Ya, banyak baca Alkitab, banyak baca firman Tuhan. Saya satu minggu ini banyak bersuka cita Bapak Ibu, karena ada kesaksian-kesaksian yang suami istri yang akhirnya punya anak ya. Di Alam Sutra ada satu jemaat 4 tahun, kalau nggak salah 4 tahun nunggu anak. Setelah kita dukung doa terus, berdoa bersama-sama, dukung doa, dan akhirnya bisa punya anak. Ya, di Bekasi, saya lupa apa di Betos atau di mana gitu. Dia juga WA saya, Pak, puji Tuhan Pak, sudah hamil Pak, puji Tuhan. Ya, setelah bertahun-tahun nunggu. Makanya saya katakan, ya waktu itu berbicara bagaimana Bapak Ibu dan saya menjaga semangat iman itu. Kalau masih terpending jangan bersungut-sungut. Cek hidup. Kenapa Tuhan ya kok terpending? Ya mungkin kita nggak punya iman, bisa jadi. Mungkin juga hidup kita jauh dari Tuhan, bisa jadi. Mungkin juga kita nggak ada pertobatan juga di sana, bisa jadi. Mungkin juga kita nggak jaga kekudusan, bisa jadi. Makanya banyak faktor. Ya, Abraham dan Sarah membuktikan Tuhan berjanji. Apa Tuhan janjikan apa? Maka banyaknya nanti keturunanmu. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi. Tapi cek masalah Bapak Ibu, cari janji Tuhan. Ya, Pak Pendeta, masalah ekonomi. Tuhanlah gembalamu, takkan kekurangan kamu. Perkatakan terus. Nggak tahu bagaimana nanti tiba-tiba, omset jualan naik. Nggak tahu bagaimana nanti tiba-tiba, karir di kantor tiba-tiba dapat dapat naik jabatan promosi. Ya kan, Pak Pendeta, saya letih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat atau berbadan berat, ya kan? Ya dua-duanya Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau letih lesu dan berbeban berat, apa ayatnya? Mudah, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkatakan terus, Tuhan, segala perkara apapun, aku pasti bisa menang. Aku bisa melihat mujizat. Ya, tidak semudah membalik tangan-tangan, iya. Saya percaya itu, karena saya juga mengalami banyak hal yang Tuhan izinkan. Tetapi satu yang saya selalu percaya, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah berdusta. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Apalagi? Setiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kaulah Tuhan, Timu Yesus, Kau Allahku,
yang setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, makanya jangan ragu akan janjinya. Percaya, percaya, dan percaya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu, ya, apa fungsi dari iman? Yang ketiga adalah iman memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Yuk kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-30. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka runtutlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Oke, keterangannya apa? Iman memberi kekuatan, memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan janjinya. Seperti tembok Yeriko yang roboh karena iman, kita juga dapat melihat bagaimana iman membuka jalan bagi harapan untuk terwujud. Jadi ketika masuk dalam perjalanan iman Bapak Ibu, yang digembosi oleh iblis kepada kita adalah apa? Kekuatan kita. Dan iblis gak langsung kayak peluru kendali hancurkan begitu, tidak. Tetapi iblis mempunyai satu rencana untuk Bapak Ibu dan saya. Namanya apa? MPP. Apa itu? Mati pelan-pelan. MPP itu bukan masa persiapan pensiun, yaitu mati pelan-pelan. Itu memang kerjaan iblis. Sebagai contoh, saya punya ban mobil kan tubeless ya. Kalau mobil-mobil sekarang kan kalau kena paku kan nggak langsung kempes. Saya ingat pernah telat di sini hampir setengah 6 Bapak Ibu, 5:20. Kenapa? Karena saya punya ban kempes itu, punya mobil itu banyak kempes. Ya, dari Metro Sunter menuju Betos, ketika kita keluar dari Metro Sunter itu Bapak Ibu, itu kempes. Padahal dari Karawaci ke Metro Sunter itu belum kempes, dan kita kecepatan tinggi mengejar jadwal. Ya, ketika kita mau siap-siap, mau ready datang ke Betos, tiba-tiba waktu keluar dari gereja, ban kempes. Dan akhirnya kita menepi di pinggir jalan, dan tiba-tiba ada silai tambal ban. Ada silai tambal ban. Saya suruh tim saya panggil, silai datang bawa mobil, dia buka bannya, dia bawa bannya ke tempat dia. Ya, setelah 10 menit beres, dia bawa lagi ban kita, dan dia bawa 5 paku. Ya, yang ada di ban mobil saya. Ya, ketika paku itu nancep Bapak Ibu di ban, apakah tiba-tiba langsung kempes? Tidak. Tetapi apa? KPP, apa itu? Kempes pelan-pelan. Iya kan, kempes pelan-pelan. Bapak Ibu sering nggak? Ketika kita malam nyetir mobil, kita masukin mobil kita ke garasi, sebelum tidur kita cek mobil kita bannya masih bagus. Tapi ketika kita bangun pagi, tiba-tiba ban mobil kita kempes. Ya kan, begitu juga setan. Setan tembak 1 peluru buat kita capek, tembak 2 peluru buat kita capek, tembak 3 peluru buat kita capek, tembak 4 peluru. 4 peluru itu ya berbicara 4 masalahnya. Apakah kita langsung menyerah? Apakah kita langsung putus asa? Tidak. Tetapi digempur pelan-pelan, dan akhirnya apa? Kita mati pelan-pelan. Ya, makanya kita butuh kekuatan datangnya dari Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan kekuatan itu? Kalau nggak berdoa nggak bisa. Dari mana kekuatan orang Kristen? Bagaimana Abraham bisa kuat? Bagaimana Daniel bisa kuat? Apalagi Daniel dilempar ke gua singa, berhadapan dengan singa. Kekuatannya datangnya dari mana? Kalau nggak sehari berdoa 3 kali Pak, nggak bisa Daniel Pak dapat kekuatan dari Tuhan. Ya. Orang Kristen hanya mengandalkan uang nggak bisa. Orang Kristen cuma mengandalkan kepintarannya nggak bisa. Orang Kristen cuma mengandalkan, oh saya punya pejabat itu teman saya, pejabat itu punya teman saya. Semua yang kita andalkan itu bukan, ya adalah orang-orang yang memang terbatas kuasanya. Kenapa kita nggak minta kekuatan datangnya dari Tuhan? Tuhan, ada masalah, aku minta kekuatan sehingga aku bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan kasih kekuatan, masalah A beres. Kita berhadapan dengan masalah B, Tuhan beri aku kekuatan sehingga aku bisa menyelesaikan masalah B. Masalah B beres. C ada masalah beres. D ada masalah beres. Kita bukannya mati pelan-pelan, tetapi kita bisa melihat bersama Tuhan. Dengan kekuatannya kita bisa melihat masalah kita beres satu persatu. Paling senang kalau masalah itu beres, amin. Ya Pak, puji Tuhan Pak, masalah keluarga sudah baik. Suami bertobat Pak, wah puji Tuhan. Rumah suasananya bukan suasana neraka Pak, suasana sorgawi. Dulu hari Minggu Pak malas ke gereja, piring sampai habis Pak di rumah. Tiap hari Minggu ngamuk perang piring Pak.
Ada UFO di rumah Pak. Ya, puji Tuhan Pak sekarang Pak. Tuhan, saya selalu doa, saya minta kekuatan sama Tuhan supaya suami bertobat Pak. Sekarang Pak, 4:30 suami udah bangunin saya. Sayang, ayo kita gereja. Padahal gerejanya jam 4 sore Pak. Saking semangatnya tuh kan, kasih mula-mula kan pertobatan. Istri sampai kaget, aduh papa, ini masih 4:30, aduh mah, aku semangat sekali buat ibadah. Kan ibadah kita jam 4, pendeta Alek, jam 4 sore, iya. Ya udah, kita doa pagi di Luyus 4:30, dunia udah mulai kiamat kali ya. Melihat suami bangunin saya 4:30 pagi untuk berdoa, oh Tuhan, ya kok bisa begini ya, kata Tuhan. Karena aku melihat kesetiaanmu, minta kekuatan, dan engkau terus berdoa untuk suamimu bertobat. Inilah hadiah yang kuberikan. Tuh, gak ada perkara yang mustahil. Ya kan, aduh Pak Pendeta, anak saya Pak Pendeta, ya pacarannya sama beda agama. Saya marah-marah, dia makin kurang ajar. Saya marah-marah, malah dia bawa pacarnya ke rumah. Kan itu nyebelin Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Ibu gak usah marah-marah. Masuk kamar, berdoa, sebut nama anakmu di dalam Tuhan. Pasti nanti dia akan bertobat. Ibunya minta kekuatan dari Tuhan, berdoa. Anakku si Ucok, si James Tuhan. Si James bertobat. Tidak pacar-pacaran lagi dengan wanita beda agama. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya si James putus dari pacar yang beda agama. Malam dia bawa anak Tuhan. Namanya siapa? Maria Magdalena. Rohani sekali ya. Sekali rohani benar. Maria Magdalena. Haleluya. Tuh lihat. Makanya saya ingin katakan nih Bapak Ibu kan pasti punya mujizat-mujizat yang dulu pernah terjadi kan. Kenapa? Ya bukan karena kita tekun berdoa. Yuk balik lagi kita tekun berdoa. Gak apa-apa bikin list. Doa-doa kita listnya apa? Doa buat suami, istri, anak, pendidikan, keuangan. Bikin listnya aja. Doakan satu-satu. Lihat kalau engkau tekun berdoa dan minta kekuatan sama Tuhan. Gak kepikiran bagaimana caranya. Tiba-tiba dari list doa itu kita sampai terkaget-kaget. Satu-satu Tuhan sudah jawab setiap doa-doa kita. Minta kekuatan sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Iblis maunya kita mati pelan-pelan. Tapi dengan kekuatan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Yuk kesimpulan dalam khotbah saya. Kesimpulannya adalah iman adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan harapan Tuhan. Dengan iman kita melangkah menuju harapan yang belum terlihat. Yakin bahwa Tuhan akan memenuhinya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Perjalanan iman tidak selalu mudah. Tapi dengan iman kepada Tuhan itu adalah jembatan bagi Bapak Ibu dan saya bisa melihat pengharapan. Jangan lihat perjalanan iman dari sisi gelap karena kau akan kecewa nanti. Tapi lihat perjalanan iman kita dari sisi terangnya Tuhan. Di situ ada pembentukan, ada proses, ada rencana Tuhan yang indah. Tetap jaga iman dan tetap jaga pengharapan kita. Orang yang beriman adalah orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya
membukakan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus, ya. Pastikan kita semua sudah terima roti dan anggur. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Pak. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta kekuatan ketika kita lemah, ya, minta terus Tuhan jaga iman kita, jaga terus pengharapan kita. Mungkin hari ini kau lelah tapi kau jangan menyerah. Ya, Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum percaya, inilah darah Yesus. Kita berbuat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan, ya, menghancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Yang bawa minyak urapan boleh urapi.
Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Setiap tetes minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya. Percaya Bapak Ibu, walaupun kita belum melihat, tapi percaya setiap doa-doamu sudah dijawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang mau didoakan setelah ibadah ditutup ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa agar Tiberias Betos penuh kemuliaan, agar setiap sesinya penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami juga berdoa untuk koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja. Terus Tuhan berkati dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap usahanya, dalam setiap proyek-proyeknya. Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan gembala sidang, penuh kuasa dan mujizat. Diberkati juga Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Diberkati juga setiap anak-anak yang sedang berjuang untuk masa depannya. Hiduplah takut akan Tuhan, andalkan Tuhan selalu, jaga pertobatan dan jaga kekudusan-Mu, semua supaya masa depanmu terus dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar juga kita akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janji. Kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman